Pemirsa Intens Investigasi. Drama yang menyeret Wardatina Mawa, Insanul Fahmi, dan Inara Rusli kini meledak ke level yang sama sekali tak terduga. Bukan lagi sekadar kisah asmara, konflik ini resmi berubah menjadi perang hukum. Di tengah panasnya polemik yang kian membara, Denny Sumargo akhirnya angkat suara. Benarkah menurut Densu kasus ini masih bisa berakhir damai lewat jalur restoratif justice? Haruskah Mawa, Inara, dan Insanul Fahmi dipertemukan agar masalah menemui titik temu? Lalu, bagaimana tanggapan Densu terkait rekaman CCTV yang diduga berisi momen kemesraan Inara Rusli dan Insanul Fahmi? Benarkah Densu telah melihat rekaman CCTV tersebut saat Mawa hadir di podcastnya? Dan bagaimana pula Densu menanggapi soal pengakuan Mawa bahwa bukti rekaman CCTV yang ia terima bukan dari Virgon tapi dari orang tak dikenal? Lantas, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Haruskah Inara meminta maaf kepada Mawa? Ataukah ia tetap berdiri teguh pada kebenarannya? Dan Insanul Fahmi, apakah ia hanya korban keadaan atau justru pusat dari semua kekacauan ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, drama kasus yang melibatkan Wardatina Mawa dan sang suami Insanul Fahmi hingga menyeret Inara Rusli kini memasuki fase yang sama sekali tak terduga. Pusaran konflik kini semakin memanas hingga membawa ke dalam badai hukum yang lebih besar. Bahkan ketegangan pun mencapai puncaknya setelah Inara Rusli mengambil langkah berani dan tegas melaporkan balik Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penipuan. Laporan balik ini seakan menegaskan bahwa perseteruan ini bukan lagi hanya soal asmara, melainkan pertarungan pembuktian di mata hukum. Denny Sumargo berpendapat bahwa kasus ini memiliki potensi kuat untuk berakhir dengan restoratif justice, sebuah penyelesaian damai di luar pengadilan. Densu pun memberikan saran penting agar ketiga pihak yang terlibat, Mawa, Insanul Fahmi, dan Inara Rusli dipertemukan. Tujuannya jelas untuk mencari titik terang dan solusi konkret di tengah masalah yang kian mengikat ini. Bukan advokat. Saya memberikan solusi yang Orang bijak kali gua. Ya kalau POV gua kalau dibilang kasus ini kayak begini ya panjang. Pasti capek. Ya seperti kemarin gua bilang untuk semua pihak, makin panjang makin capek, makin panjang makin rugi. Jadi biasanya hal seperti ini kan akhirnya berakhir dengan restoratif justice ya. Kalau aku bilang sih lebih baik cari titik ketemu lah. Bukan minta maaf. Di tengah pusaran konflik hukum antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi, belakangan memang muncul tudingan liar. Ya, nama mantan suami Inara Rusli, Virgon kini santer disebut-sebut sebagai sosok yang diduga kuat menjadi dalang penyebaran rekaman CCTV yang sangat sensitif. Rekaman tersebut yang diduga berisi adegan kemesraan antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi kini menjadi barang bukti krusial yang digunakan Wardatina Mawa dalam laporannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinahan. Saat pemberitaan mengenai barang bukti CCTV itu membanjiri jagat maya, Denny Sumargo kembali mengambil peran sentral. Ia menjelaskan bahwa dirinya sempat mengorek keterangan langsung dari Wardatina Mawa saat Mawa hadir di podcastnya.
Pengakuan Mawa sungguh misterius. Ia mengatakan bahwa bukti rekaman CCTV yang menjadi kunci laporannya itu didapat dari orang yang tidak dikenal. Denny Sumargo pun mengakui sebuah fakta lain. Ia sempat menyaksikan bukti dari rekaman CCTV tersebut. Namun, dengan hati-hati ia hanya melihatnya di menit-menit awal saja. Lantas, jika bukan Virgon, siapakah orang tak dikenal yang tiba-tiba menyerahkan bukti krusial yang kini menentukan nasib Inara Rusli di mata hukum? Gua nggak tahu kalau itu. Karena waktu gue tanya sama pihak Mbak Mawa, mereka bilang itu dikirimkan oleh orang yang mereka tidak kenal. Jadi yang gue tahu itu orang yang tidak dikenal itu. Sumpah gue tahu dia cuma 15 detikan kayaknya kurang lebih, dan posisinya itu wajahnya aku nggak terlalu kelihatan karena CCTV kan jauh, dan ya belum vulgar. Gak tau ah. Dari podcast itu yang dikasih lihat cuma di awal. Jadi 15 detikan ada 2 orang di di ruangan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi diklaim bahwa itulah, ya kan. Terus gue bilang ini udah yakin, ya yakin, dan ini barang buktinya itu nanti akan diserahkan ke polisi kan. Pemirsa, intens investigasi. Melihat kerumitan kasus yang semakin melibatkan ranah pribadi dan hukum ini, Denny Sumargo tak hanya berhenti sebagai pengamat, namun juga mencoba menawarkan sudut pandang moral yang tajam. Denny Sumargo secara terbuka menyarankan sebuah langkah yang mungkin amat sulit bagi Inara Rusli, di mana jika berbicara soal norma dan etika, Densu menyarankan agar Inara Rusli meminta maaf kepada Mawa. Namun, saran tersebut bukanlah sebuah keputusan final. Denny Sumargo menegaskan bahwa bola panas itu sepenuhnya berada di tangan Inara. Ia mengembalikan segala keputusan pada Inara Rusli karena hanya Inara yang paling tahu fakta sebenarnya di balik masalah ini. Apakah Inara merasa perlu meminta maaf? Atau apakah ia memiliki alasan kuat untuk tetap tegak berdiri? Inilah dilema yang harus dijawab oleh Inara Rusli. Inara meminta maaf. Kalau secara norma, kita bicara norma, itu perlu dilakukan. Tapi mungkin Inara yang lebih tahu alasan dia mau minta maaf atau tidak. Jadi lebih baik tanya sama Kak Inara. Tapi ini kan gue bicara secara general ya, secara norma gitu, secara general. Setelah menyoroti posisi Inara Rusli, kini giliran sosok Insanul Fahmi, pria yang menjadi pusat dari segala kekacauan ini, mendapatkan perhatian tajam dari Denny Sumargo. Ya, dalam kesempatan bersama awak media, Denny Sumargo mencoba menganalisis tindakan Insanul Fahmi. Ia berpendapat segala kekilafan dan perbuatan yang dilakukan oleh Insanul Fahmi tidak lepas dari kodratnya sebagai manusia yang bisa salah. Menurut Denny Sumargo, apa yang dilakukan Insanul Fahmi, seburuk apapun itu, adalah kesalahan sebagai manusia biasa. Namun, di balik penilaian kritis itu, Denny Sumargo tetap menyematkan optimisme. Ia meyakini bahwa setiap masalah pelik pasti memiliki jalan keluar. Gua nggak mau menghina atau merendahkan orang yang bikin kesalahan, karena menurut gua juga tidak akan lepas dari kesalahan. Walaupun apa yang beliau lakukan itu kan suatu hal yang jadi bahan ejekan dan olok-olok di masyarakat, tapi siapapun itu, mau Insanul atau siapapun, Allah itu sebaik-baiknya maha pengampun. Selalu ada pintu untuk memperbaiki semuanya, siapapun ya. Jadi itu aja.
Seperti apa pula sebelumnya, Inara Rusli telah resmi melaporkan sosok berinisial IF ke polisi atas dugaan penipuan, hingga menyebut bahwa dirinya sudah tidak ada hubungan apapun lagi dengan Insanul Fahmi, suami dari Wardatina Mawa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi menelisik kembali ke belakang, ke momen krusial yang menjadi titik balik dari badai kasus ini. Ya, alih-alih mereda, permasalahan ini justru memuncak dan kini memasuki fase aksi saling lapor yang sangat panas. Tepatnya pada Senin 1 Desember 2025 lalu, Inara Rusli ditemani oleh kuasa hukumnya terlihat mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan itu bukan sekadar kunjungan, melainkan sebuah deklarasi perang. Inara melancarkan laporan terhadap seseorang berinisial IF yang diyakini adalah Insanul Fahmi atas dugaan tindak pidana penipuan. Sebuah langkah yang mengukuhkan tekadnya untuk melawan di ranah hukum. Mengejutkannya, momen tersebut justru diwarnai oleh diam 1000 bahasa dari Inara Rusli. Di tengah gempuran sorot kamera dan pertanyaan wartawan, Inara memilih membisu. Keheningan itu justru menimbulkan tanda tanya besar. Apakah diamnya adalah simbol dari amarah yang membara? Apakah itu adalah bentuk kesedihan mendalam yang tak terucapkan? Atau apakah diamnya justru merupakan strategi dingin untuk menghadapi pertempuran hukum yang panjang? Apapun alasannya, satu hal yang pasti, Inara Rusli telah memilih jalannya dan perang bintang di meja hijau ini baru saja dimulai. Melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Terima kasih, mohon maaf ya, cukup sampai di situ. Inara, kok kamu bisa merasa tertipu, Inara? Inara, katanya Starla mau di homeschooling. Seperti apa tuh? Rasa tertipu karena saya nggak dicek dulu apa gimana, Inara? Apakah anak-anak semua sama Virgon kamu? Inara, kenapa kamu merasa tertipu, Inara? Apakah kamu nggak tahu kalau dia sudah beristri, Inara? Sebelum melangkah ke meja laporan, Inara Rusli sempat melontarkan pernyataan yang sangat menentukan posisi dirinya di tengah badai ini. Inara menegaskan bahwa segala jalinan hubungan dengan Insanul Fahmi, suami sah Wardatina Mawa, telah diputus total. Kuasa hukumnya lantas memperkuat pernyataan tersebut, menyebutkan bahwa kliennya secara sadar telah mundur dari kemelut rumah tangga Mawa dan Insanul Fahmi. Alasan dibaliknya sungguh menyentuh. Inara Rusli yang juga pernah merasakan pahitnya disakiti sebagai istri sah, mengaku memahami betul rasa sakit dan penderitaan yang dialami oleh Mawa. Dan di hadapan publik, Inara tak kuasa menahan emosi. Ia melayangkan permohonan maaf disertai derai air mata atas segala kegaduhan yang sempat menghebohkan jagat maya itu. Bahwa klien kami itu juga korban daripada si Insan ini, dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan, karena klien kami yang perlu kami tegaskan bahwa dia juga merasakan hal bahwa pernah merasakan yang namanya perempuan itu
gimana rasanya ketika perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya, seperti itu ya. Yang kami tegaskan di sini, klien kami itu tidak lagi memiliki hubungan dengan si Insan. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Inara Rusli melayangkan permintaan maafnya ke publik atas kegaduhan yang terjadi, lantas seperti apa pula Wardatina Mawa yang hingga kini terus menunggu permintaan maaf langsung dari Inara Rusli? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, setelah Inara Rusli melayangkan permintaan maaf yang penuh tangis di hadapan kamera, kini kita beralih ke pihak yang terluka, Wardatina Mawa. Kemarin, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor di Polda Metro Jaya, Mawa melontarkan pengakuan yang menampar keras. Ia mengungkapkan hingga detik ini belum ada sepatah kata pun permintaan maaf tulus yang datang secara langsung dari Inara Rusli kepadanya. Rasa sakit dan pengkhianatan membuat Mawa mengajukan tuntutan emosional yang tak bisa ditawar. Berharap Inara dan Insanul Fahmi mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf dengan hati yang tulus. Tuntutan Mawa ini bukan tanpa dasar. Ia mengklaim memiliki argumen yang sangat berat. Diakuinya, dirinya telah mengantongi bukti-bukti yang begitu kuat terkait dugaan hubungan intim antara Inara Rusli dan suaminya, Insanul Fahmi, bukti yang siap mengguncang persidangan. Mawa mengaku sangat menantikan itikad baik dari Inara Rusli. Di matanya, Inara telah secara tidak langsung merusak dan mencabik-cabik pernikahan sahnya dengan Insanul Fahmi. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang udah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus, karena itu buktinya udah sangat jelas dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Terakhir, saya ingin ada itikat baik dari beliau karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan saya, pernikahan kami. Di tengah gempuran emosi dan tuntutan keadilan, Wardatina Mawa akhirnya membuat sebuah keputusan yang mengiris hati mengenai masa depan pernikahannya. Dalam kesempatan yang sama, Mawa dengan tegas mengungkapkan bahwa ia berniat mengakhiri bahtera rumah tangganya dengan Insanul Fahmi. Sebuah keputusan yang diambil setelah menyaksikan badai pengkhianatan ini. Namun, perpisahan itu tidak akan terjadi sekarang. Mawa menyebutkan bahwa perceraian baru akan dilakukan setelah proses hukum atas kasus dugaan perzinaan dan penipuan ini selesai berjalan.
Inilah ungkapan Wardatina Mawa di Polda kemarin. Kalau untuk itu, mohon maaf saya udah memutuskan untuk selesai. Berarti sudah mau ada rencana menggugat cerai? Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya. Mohon. Belum ada panggilan sih ke saya. Kita Nggak tahu. kalau dari kami memang belum tahu ya, dan belum menerima panggilan atau laporan apapun. Belum ada. Jadi hingga saat ini mungkin kami belum bisa memberikan keterangan apapun terkait dengan laporan illegal akses tersebut. Oh, saya tidak mengetahui hal tersebut. Itu bukan ranahnya saya, mohon izin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.